Selamat pagi, saya ucapkan seluruh jemaat Tuhan kita boleh terkumpul hari ini atas berkat kemurahan Tuhan. Setelah sekian minggu, sekian hari kita sudah lewati, tiba saatnya kita akan beribadah memuji Tuhan. Hari perhentian dimana kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita persiapkan tanah hati kita. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu yang besar atas hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang sudah kami lewati hari demi hari dalam setiap aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi hidup kami. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat kekuatan kesehatan. Tiba saatnya hari ini Tuhan merupakan hari perhentian bagi kami untuk kami merayakan Tuhan di tempat ini, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terus sebabnya Bapa yang baik, kami minta ampun untuk semua salah dan dosa kami, untuk setiap pelanggaran yang kami buat di sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Mungkin ada hal yang kami buat yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan, melalui perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan pagi hari ini, agar Tuhan melayakkan kami untuk kami masuk dalam ruang yang maha kudus. Sebabnya Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami hari ini. Ada kuasa dalam setiap tepukan tangan kami, ada kuasa dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, memulihkan keadaan kami, menganugerahkan kekuatan bagi hidup kami, dan membukakan jalan bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami beribadah sebentar, kami boleh membawa pulang kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Tuhan bersama-sama dengan kami, hadir bersama dengan kami. Juga berdoa hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan cuaca yang baik, agar segenap umat Tuhan boleh datang berkumpul di tempat ini. Sama-sama kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Siapkan hatimu pada saat ini. Kita mau masuk dalam ruang maha bersuci Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membawa yang terbaik dalam ibadah kita pada saat ini. Kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari dengan syukurmu di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bahkan sampai hari ini kita ada itu semua kasih dan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Yang maha kuasa, mulia
Nyatakan kemuliaan-Mu bagi Morowali. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi Sulawesi Tengah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk begitu banyak kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu menyenangkan hatimu Tuhan. Itu berkenan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami hendak bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Ada yang sedikit boleh ya. Kalau saya katakan merdeka, Bapak Ibu Saudara katakan haleluya. Kalau saya katakan haleluya, Bapak Ibu Saudara katakan merdeka. Haleluya. Merdeka. Haleluya, merdeka. Haleluya. Salam-salam pegangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau satu lagi, boleh? Kita katakan sama-sama tema kemerdekaan kita tahun ini. Tahu semua dong? Tahu dong? 1, 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Allah bangkit, bersoraklah. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Sulit kalahkan, akan dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan seluruh hidup kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, mari kita buka hati kita. Engkau Tuhan kami yang setia. Kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik. Sebab Engkau Tuhan, sandaran kami. Dan kami hanya terus mau berharap hanya kepada-Mu Tuhan. yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan Sungguh kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang
menjadi andalan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun pangkat yang tinggi hari ini sementara Tuhan percayakan, sekalipun harta yang sementara kami nikmati itu membuat kami jauh daripada Tuhan, sekalipun kekuatan kami hari ini yang kami dapatkan, tetap hanya Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bergantung dan berharap hanya kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk sepenuhnya harapan kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar hidup kami Tuhan untuk kami mengerti rancangan-Mu dalam hidup ini ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini terus dianugerahkan kekuatan dalam hidup kami, untuk terus kami menjalani hidup kami yang masih rahasia ini ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, mari Engkau berfirman bagi kami pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang akan mengaruniakan mujizat bagi kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan menganugerahkan kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Firman bagi kami pada siang hari ini, kami mau sehidangan bersama, duduk diam dengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan pada jemaat Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, berkat kemurahan Tuhan. Kita akan masih melanjutkan seri khotbah kita tentang perjalanan pelayanan seorang nabi Tuhan, orang yang biasa-biasa saja, tapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini kita akan belajar masih tentang Elia, tapi dalam kondisi dan tempat yang berbeda. Kalau kemarin kita belajar Elia di tepi sungai Kerit, hari ini kita akan belajar tentang Elia. Kita akan maju ke ayat selanjutnya, ke pasal selanjutnya, ketika Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang masih terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Bayangkan sudah 3 minggu tadi baru 1 pasal. 1 Raja-Raja pasal yang 17 kita akan baca. Jadi ini akan saya bagi dalam 2 bagian, ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16 dengan berganti-gantian. Jadi saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-8 sampai kita di ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam sembahyang tidak akan habis, dan minyak dalam kulit itu tidak akan kurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita. Pada siang hari ini kita akan belajar membahas tentang seorang wanita janda yang mendapatkan mujizat dalam tempayan ketika tepung tidak pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar dari seorang wanita janda yang tanpa mengurangi rasa hormat bagi kepada ibu-ibu, mungkin ada yang sudah janda pada siang hari ini, tanpa mendiskriminasikan mereka, tapi kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kata sarfat itu berasal dari bahasa Ibrani yang mempunyai arti tempat peleburan. Sekali lagi, kata sarfat itu diambil dalam bahasa Ibrani yang mempunyai arti tempat peleburan atau yang mempunyai makna tempat ujian. Jadi kata sarfat ini merupakan tempat ujian atau tempat peleburan, terlebih khusus bagi seorang yang bernama Elia. Pada waktu itu kota ini mulai kering, mulai datang kekeringan yang melanda kota itu setelah firman yang disampaikan oleh Elia dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita kembali dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-7 tadi. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi kota Sarfat itu berada di sebelah barat, di pantai laut Mediterania yang jaraknya 170 km dari sungai Kerit. Jadi bayangkan ketika Tuhan bilang begini, pergilah kamu ke Sarfat, berarti dari Kerit ke Sarfat itu kurang lebih ada 170 km yang Elia harus tempuh dengan berjalan kaki. Karena waktu itu belum ada drive di sana. Dan Elia tidak mungkin, oke Tuhan, saya akan cari drive dulu. Mungkin diketik namanya di situ dan ada jalan. Dan kalaupun dia pakai drive mungkin harganya agak cukup mahal. Tapi pada waktu itu 170 km Eli harus tempuh di tengah-tengah, perhatikan, di tengah-tengah ancaman Raja Ahab sementara mencari dia. Jadi kalau kita pelajari dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Elia sudah disembunyikan di sungai Kerit pada waktu itu. Tapi Tuhan menyuruh dia dengan firman yang ketiga datang kepadanya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun lagi. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi ada satu ancaman, ada satu rasa yang menakutkan kepada Elia pada waktu itu. Ada resiko yang besar yang mempertaruhkan nyawa Elia ketika dia harus berjalan dari tepi sungai Kerit untuk menuju ke Sarfat, di mana Tuhan menyuruh dia. 170 kilo dia harus berjalan, tetapi karena Tuhan yang suruh, dia melangkah. Amin. Dalam perjalanannya 170 km, di sana tidak ada warung, tidak ada namanya warung muda-mudi ketika Elia berjalan 170 km. Kalau 170 km kira-kira dari sini kemana ya? Lantulang, Benteleme, Tomata, sekitar 2,5 jam. Ditempuh pakai mobil, ada AC, putar lagu, ibu gembala boleh tidur. Tapi Elia waktu itu dia berjalan 170 km tanpa bawa uang, tanpa ada bekal. Kan tidak tercatat waktu firman Tuhan datang yang katanya pergi kamu ke Sarfat. Elia kan tidak bilang, tunggu Tuhan,
Saya tunggu dulu burung gagak datang. Saya mau simpan itu roti dan daging. Saya mau pakai bikin bekal untuk, tidak ada dicatat seperti itu. Tapi waktu itu dia pergi, dia langsung berangkat 170 km berjalan kaki dengan penuh resiko, tidak bawa bekal, tidak bawa uang, dan tidak makan selama di perjalanan. Itu yang tercatat. Jadi bayangkan 170 km dia berjalan kaki. Dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-10 ada jarak 170 km yang harus dilalui oleh Elia. Perhatikan ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi ada pertanyaan yang besar yang muncul dalam pikiran saya ketika saya belajar tentang ayat ini. Dari mana Elia tahu kalau itu perempuan janda yang Tuhan sudah suruh? Nah, jadi waktu saya pelajari, ya. Jadi begini, waktu Elia berjalan 170 km, tiba-tiba ada pintu gerbang. Biasanya kan ada begini kalau dalam perbatasan, toh. Selamat datang di Sarfat. Kan waktu Elia lihat dari, oh suasana Sarfat. Oh, so haus kita ini nih. Bayangkan 170 km. Kalau Fadli satu balangan dia mau makan habis. Dia sampai di Sarfat. Barangkali 1 galon air dia mau minum semua ketika dia ketemu perempuan itu. Dalam kondisi yang capek, dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang lelah. Ketika dia melihat pintu gerbang, selamat datang di Sarfat. Ayat yang ke-10 tadi berkata, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, pertanyaannya, dari mana Elia tahu kalau itu perempuan yang Tuhan sudah suruh untuk memberi dia makan? Saya tidak menemukan jawaban yang pasti ketika saya mencari jawaban dari pertanyaan yang saya munculkan sendiri di pikiran saya. Tetapi barangkali dalam Lukas 4 ayat yang ke-26, Fadli boleh baca. Lukas 4 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dalam terjemahan lama dikatakan ini, akan tetapi Elia tidak diutus kepada siapapun kecuali kepada seorang janda di Sarfat di daerah Sidon. Jadi bisa saya simpulkan, jika Elia percaya burung gagak bisa memelihara dia, dalam konteks ini pun Elia mungkin dapat suara dari Tuhan yang tidak tercatat dalam Alkitab. So itu perempuan. Amin. Jadi dalam kondisi seperti ini, dalam petunjuk yang Elia temukan, yang Elia yakini, yang Elia rasakan, dia menyapa perempuan itu di pintu gerbang kota itu. Yang berarti waktu Elia pertama masuk dalam kota Sarfat, perempuan ini yang pertama kali dia dapat. Amin. Jadi sampai di sini cukup membuat saya nyaman ketika ada pertanyaan muncul, dari mana dia tahu ini perempuan. Menandakan bahwa wanita janda itulah yang pertama kali Elia temukan ketika setibanya dia di Sarfat. Kita lihat ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, jadi pada waktu ayat yang ke-10, dalam kondisi lapar, kondisi haus, kondisi lelah, Elia bilang begini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti
Bayangkan, dalam kondisi capek, lapar, dan lelah, ini sungguh sangat wajar jika Elia meminta makan dan minum. Amin. Dalam kondisi yang capek, ingat, dalam ayat yang ke-10 dalam pertanyaan saya tadi, Elia sudah tahu ini perempuan. Elia sudah dapat penjelasan, Elia sudah dapat keyakinan bahwa itulah perempuan atau wanita yang Tuhan tempatkan untuk memelihara dia kurang lebih selama 2,5 tahun atau sampai 3 tahun. Elia sadar, oh so ini perempuan. Jadi waktu dia bilang, coba ambil roti bagiku. Waktu dia mau ambil, dia bilang, coba juga ambil air minum bagiku. Karena Elia tahu ini wanita yang Tuhan maksud, sehingga Elia tidak ragu untuk meminta makan dan minum kepada perempuan itu. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-11 tadi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Apa yang terjadi? Jika itu terjadi pada kita, mungkin Fahli datang ke rumahnya siapa ya? Datang ke kosnya Tri. Contoh ini, contoh. Ini contoh. Ada selapa. Kopi pos. Ini ada bulan. Ini ada makan. Saya kok sih tidak kasih makan tapi. Ini contoh ya, contoh. Jadi pada waktu Tri mau bikin roti, mau ambil air, baru kali ini itu kan saya Coca-Cola yang dulu. Air pas kopi. Tri mau jalan ke rumah, stop. Dengan roti ya kalau ada ya. Nah dalam kondisi ada kos, mungkin kondisi kulkas so habis, yang ada sisa sayur sawi yang sudah dibeli dari minggu lalu belum dimasak-masak. Dalam kondisi yang seperti ini, tentunya perempuan janda di sana tadi mulai mengeluh. Mungkin dalam hati, ini orang ini. Dia so tahu kita ini so siksa. Kurang mau ambil kayu bakar, mau dimakan satu kali makan itu habis. Saya tidak tahu ini seperti itu. Dalam kondisi ini, Elia menuntut perempuan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Waktu isi kulkas mulai kosong, tempat penyimpanan bawang, rica, tomat dan lain sebagainya mulai menipis ketika ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah seorang jemaat. Ini kita melihat dari perspektif dari seorang perempuan janda. Kalau ada hamba Tuhan datang, boleh mau makan, kasih yang pendeta. Bisa ada tus-tus. You understand tus-tus? Nasi yang kering. Cuma sisa itu kasih yang pendeta. Kita lihat bingung mau makan apa sebantah. Tapi dari perspektif seorang perempuan ini, sekalipun dia mengeluh, ada pengeluhan dalam ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi dalam kondisi yang susah, sekalipun janda ini barangkali sudah mendapat pewahyuan dari Tuhan, sekalipun janda ini sudah mendapat jaminan bahwa akan ada kelimpahan dalam hidupnya, tapi dia masih ragu. Jika kita melihat perspektif dari sudut pandang seorang perempuan janda ini, wajar jika sekalipun mungkin dia sudah tahu akan ada abdi Allah datang kepadanya untuk dia beri makan dan beri dia hidup. Sekalipun mungkin firman itu sudah datang dalam hidup kita, sekalipun Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia tidak akan pernah tinggalkan kita, tapi dalam kondisi berkekurangan, terkadang kita ragu akan janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu pernah alami? Seringkali kita mulai ragu akan janji Tuhan.
Kalau Tuhan berjanji pasti Dia akan tepati. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati pasti Dia akan. Tapi dalam kondisi yang berkekurangan, perempuan ini mulai ragu akan kedahsyatan. Ingat, Elia adalah nabi Tuhan, utusan Allah, penyambung lidah Tuhan, yang sudah mungkin perempuan janda ini sudah dengar. Dalam satu kondisi kekeringan pada waktu itu, dia sudah tahu kisah tentang Elia. Sebenarnya apa yang diragukan oleh janda ini? Sebenarnya apa yang menjadi keraguan dari seorang perempuan janda ini, yang katanya tadi waktu dia olah ini, dia akan mati. Sekali dia makan, dia dan anaknya akan mati. Apa yang menjadi keraguan? Mungkin ini pernah jadi keraguan Bapak Ibu Saudara. Ketika memberkati atau seorang hamba Tuhan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara bertamu, isi kulkas sudah kosong, air galon sudah selesai. Sudah lalu leko kalau dia cuma air putihnya mau dikasih. Amin. Kalau saya bilang amin, siap-siap tolong. Jadi pertanyaan ini, apa yang membuat wanita ini menjadi ragu? Sebenarnya Tuhan bisa pelihara Elia ketika dia pelihara Elia waktu ada di tepi sungai. Amin. Mungkin bisa saja waktu Elia berjalan ke Sarfat, burung gagak iko-iko pada dia, bisa saja. Sedangkan burung gagak boleh bawa roti dan daging kepada Elia. Saya begitu percaya pemeliharaan Tuhan kepada Elia itu bisa lebih luar biasa. Elia boleh tidur di hotel yang mewah dalam perjalanannya 170 km. Bisa. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Amin. Dalam perjalanan Elia bisa saja Elia Tuhan kasih naik di bis yang enak, yang ada AC-nya. Atau mungkin Tuhan kirimkan kuda untuk Elia bisa naik. Bisa saja. Jadi pertanyaannya di sini sebenarnya siapa yang rugi? Elia atau janda itu? Nah, ketika Elia minta minum dan minta makan, perempuan ini mulai mengeluh. Dia bilang, aduh, tidak ada roti, hanya segenggam tepung. Kalau ini saya olah, saya makan dan anak saya dan kami akan mati. Dia mulai ragu akan janji Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada siang hari, pesan Tuhan, jangan pernah ragu akan kedahsyatan Tuhan. Amin. 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 Jadi saya mendapat satu pelajaran di sini. Sebenarnya yang rugi jikalau janda itu tidak memberikan makan kepada Elia. Janda itu yang rugi, bukan Elia. Amin. 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 Kenapa yang terjadi? Waktu dia mulai, sekalipun dia menggerutu, dia bilang, aduh, habis tapi stok makanan ini. Kita mau olah ini. Biasa mau minta. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Ini yang lagi ini. Ya buat. Mungkin dalam kecemasan. Si janda ini mulai buat. Mungkin dalam ketakutan. Si janda ini mulai buat. Sekalipun dalam keraguan. Membetulkan janda ini. Terserah. Dia mulai buat. Apa yang terjadi? Pada waktu dia membuat hal itu, mujizat terjadi dalam kehidupan. Amin. Jadi dalam hal ini, Elia sedang memintanya memberikan hal terakhir yang ia miliki demi keuntungan janda itu tersebut, bukan untuk Elia. Amin. Jadi bisa saya simpulkan dan bisa saya gambarkan satu hal yang luar biasa. Sebenarnya yang Tuhan tolong itu janda, bukan Elia. Amin. Atau barangkali pernah kita mendengar tentang khotbah dari seorang hamba Tuhan, bahwa ketika memberi makan seorang hamba Tuhan akan berkelimpahan, manjang tiap hari. Tidak begitu ya? Akan memberi makan hamba Tuhan, tapi cuma ala kadarnya, bukan begitu ya? Tapi dalam hal ini saya mendapat satu pewahyuan atau
pembelajaran yang Tuhan taruh, yang sebenarnya diuntungkan di sini itu janda, bukan Elia. Terbukti waktu dia buat tepung, waktu dia buat roti dan dia berikan makanan, ada kelimpahan terjadi di rumah janda itu. Amin. Ada kelimpahan terjadi. Jadi ini bukan tentang kebutuhan Elia, tapi ini tentang kebutuhan janda ini. Ini bukan tentang kebutuhan gembala, tapi ini tentang kebutuhan jemaat. Amin. Karena prinsip Tuhan lebih berkat memberi daripada menerima. Kurang lebih amin. Saya kalau so bicara tentang memberi, so mulai ciut. Apalagi aduh, mau pembangunan lagi. Pasti dari ujung-ujung melari ke sana. Memang. Haleluya. Haleluya. Jadi sangat keliru jika ada jemaat beranggapan bahwa taburan jemaat untuk pembangunan rumah Tuhan itu untuk kepentingan jemaat. Itu salah besar. Amin. Jadi waktu jemaat digiring untuk menabur di rumah Tuhan, itu sebenarnya untuk kebutuhan jemaat, bukan jemaat. Karena waktu kita sudah pelajari Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan kirimkan burung gagak. Jangankan burung gagak yang Tuhan kirim, saya percaya Elia belum pernah makan burung gagak. Tapi Sandi Liberty so makan itu burung gagak. Bayangkan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Jadi ini waktu kita bicara tentang pemberian, ini bukan berbicara tentang kebutuhan gembala, bukan berbicara tentang kebutuhan hamba-hamba Tuhan, tapi terlebih khusus ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan kepada jemaat Cornerstone. Haleluya. Jadi kalau bilang bicara tentang menabur, jangan setengah-setengah. Amin. Amin. Orang di gereja mulai pasang teh. Oh ya. Kalau mau dipikir secara manusiawi, mau doi dari mana? Tapi Tuhan kirimkan Ko Iwan dan Ko Titi dan bapaknya untuk pasang teh. Jadi orang bilang yang penting ibu-ibu ke kolom. You understand kolom? Apa kolom ini? Hak sepatu yang letak di situ. Berarti selama itu tidak tergate aman. Biar dia miring sadikinya tidak apa-apa. Biar dia punya garis naik turun tidak apa-apa. Haleluya. Kalau mau dipikir secara matematika, orang ke gereja sana somo DPT harus setengah. Jadi sebentar kalau mau kerja bakti lagi, supaya minggu depan semua teh harus selesai. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan teh belum jadi, Tuhan so kirim AC2. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya mau garis bawahi, bukan untuk kebutuhan gembala, tapi tentang pemeliharaan Tuhan kepada seluruh jemaat. Amin. Karena prinsip memberi itu lebih besar daripada menerima. Karena firman Tuhan berkata kalau orang beri banyak, Tuhan akan kasih banyak. Itu prinsipnya kalau mau diberkati. Tapi ini bukan berbicara terlebih spesifik tentang uang, no. Tapi bagaimana kebutuhan seluruh jemaat itu bisa Tuhan penuhi. Haleluya. Jadi dalam ayat ini bukan tentang kebutuhan Elia, tapi terlebih khusus tentang kebutuhan janda ini. Saya boleh bayangkan apa yang terjadi jika Elia tidak datang kepada janda itu. Mungkin benar kata firman Tuhan. Habis dia kelola itu, dia pun akan masuk dalam orang-orang yang menderita, bahkan mati dalam kelaparan. Jadi, prinsip berkat Tuhan lebih berkat memberi daripada menerima. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami itu catat itu semua yang bilang amin. Lihat dalam ini. Kita lihat apa yang janda ini dapatkan ketika dia menyerah dalam tanda kutip kepada Tuhan pada waktu itu. Ayat 14 sampai ayat 16.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Amin. Jadi waktu dia mulai bertindak, dia tidak berkekurangan. Haleluya. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Jadi Alkitab tidak memberitahu secara spesifik berapa lama perempuan itu menjaga dan dan memelihara Elia. Tapi kalau kita mempelajari dari latar belakang, kurang lebih yang saya dapatkan 2,5 tahun sampai 3 tahun Elia ada di rumah janda di Sarfat. Jadi selama itulah perempuan dan anaknya menikmati tepung dan minyak mujizat. Amin. Jadi waktu dia memelihara dan dia tampung Elia, ada mujizat terjadi di rumah seorang janda. Haleluya. Kita lanjut dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Kita kembali baca berganti-gantian. Saya baca ayat 17 sampai ayat yang ke-24, kita saling bergantian. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ayat 18. Lalu perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya Allah, silakan kau saudaraku untuk menyelamatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu beliau kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, apakah kau membalas atas jasa yang tidak yang menerima Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Sesudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun, waktu mereka menikmati roti, menikmati tepung, menikmati minyak mujizat, dalam ayat 17 terjadi satu hal yang tidak mereka pikirkan, bahwa anak perempuan dari seorang janda itu mati. Jadi dalam perjalanan keseharian mereka, waktu mereka buka tempayan mereka ada tepung, waktu mereka buka buli-buli mereka ada minyak, waktu mereka mau mengelola makanan ada makanan, selalu mereka dipelihara. Tapi dalam ayat 17 ini tiba-tiba satu malapetaka menghampiri anak dari seorang janda perempuan yang ada di Sarfat. Dalam ayat 17 tadi, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Jadi yang saya pelajari dalam ilmu psikologi, ada 5 reaksi orang, ada 5 reaksi manusia jika mengalami duka cita. Yang pertama, dia menyangkal. Kemarin masih waktu telepon dengan saya, tidak mungkin ya Tuhan panggil. Itu reaksi pertama. Reaksi kedua, mereka marah. Tuhan, apakah saya kurang setia? Ya kan? Apakah saya kurang kasih perpuluhan di gereja? Reaksi kedua, mereka marah kepada Tuhan. Reaksi ketiga, mereka tawar-menawar dengan Tuhan.
Dan reaksi keempat, mereka depresi karena ada duka cita yang menimpa. Dan reaksi kelima, dari ilmu psikologi yang saya pelajari ketika manusia dirundung duka cita, mereka dapat menerima keputusan Tuhan. Jadi ada 5 reaksi. Dan yang tercatat di dalam ayat yang ke-18, perhatikan. Ayat 18 berkata begini. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Reaksi dari perempuan ini, dia marah. Amin. Berarti reaksi kedua yang perempuan ini alami, dia marah kepada Elia. Dia tanya Elia, kenapa kita anak mati? Elia, kenapa boleh jadi begini? Ingat, sekalipun Elia tidak datang, perempuan ini juga pasti akan mati. Amin. Bukankah dicatat dari awal-awal dia bilang, saya cuma punya ini, kalau saya kelola ini, saya makan, saya mati. Tapi dia lupa. Dan dia mulai menyalahkan abdi Allah. Apa yang kita bisa dapatkan dari respon perempuan? Pernahkah kita marah ke Tuhan? Karena tidak sesuai dengan rencana. Pernahkah kita marah ke Tuhan? Karena Tuhan izinkan marah kita. Pernahkah kita punya respon yang tidak baik kepada Tuhan? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Respon ini salah. Amin. Bukankah apa yang Tuhan buat itu baik semuanya? Haleluya. Pernahkah kita mengalami respon seperti ini? Dia tanya, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Kenapa anak saya bisa mati? Dia lupa. Kalaupun Elia tidak datang, bukan cuma dari Allah yang mati, dan dia yang mati. Amin. Jadi terkadang kita tidak pernah memahami maksud Tuhan. Waktu dia izinkan hari ini terjadi, dia sudah ada di 1 tahun ke depan. Amin. Waktu hari ini dia ambil nyawa anak itu, dia sudah tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Ketika dia sudah melewati proses demi proses. Waktu Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, dia tahu hidupmu akan seperti apa jika engkau menyerah dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Kenapa kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan? Kenapa kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan dan kita ambil respon dari seorang perempuan ini sampai dia bilang begini, apa maksudmu datang ke sini? Ya Pak Pendeta, kenapa kalian mesti datang di sini? Seolah-olah Elia yang menyebabkan kematian anaknya. Saya mau berkata pada siang hari ini, apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Amin. 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 Mungkin perempuan ini dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang yang berkecamuk, dia mulai menyalahkan abdi Allah yang datang kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Pemberian wanita waktu awal Elia datang ke Zarephat itu bukan hanya mempengaruhi dirinya, tapi juga mempengaruhi anaknya. Kita lihat ayat yang ke-19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Perhatikan, setelah sekian lama mereka tinggal bersama, anak ini mati. Coba kita masuk dalam peristiwa itu. Anak itu mati. Tiba-tiba perempuan bilang, "Hei, abdi Allah, apa maksudmu datang ke sini?" Mungkin bahasanya, "So gara-gara ngana ini, apa yang terjadi? Coba bagaimana anakku ini dalam kondisi yang panik." Elia pun mungkin
dalam kondisi yang berkecamuk yang dialami Elia. Dia bilang begini, kasih kemari hadapi anak. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Elia. Tapi yang saya percayai, tindakan Elia ini adalah suruhan dari Tuhan. Amin. Jadi Elia bilang, menjawab, kesini anakku. Dia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas. Jadi pertanyaan begini, apakah Elia tidak bisa bikin mujizat pada waktu anak itu masih sementara di pangkuan ibunya? Dalam respon Elia yang mungkin mendengar perintah Tuhan, dia ambil anak itu, dia bawa ke kamar atas. Jadi mungkin begini, waktu dia gendong ini anak, dia bilang lagi, aduh kenapa kada mati, kasihan. Aduh kita mau baking kemana ini? Dia bawa, dia taruh di kamar atas. Tapi lihat respon Elia. Dia tidak meresponi kemarahan perempuan wanita itu. Amin. Jadi waktu ayat 18 tadi berkata dan kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Elia tidak bilang begini, Tuhan yang suruh kita. Jangan mengeluh sama Tuhan. Tuhan yang ambil itu nyawanya itu anak, mengeluh sama Elia tidak baku bantah. Elia tidak merespon kemarahan dari perempuan itu, tapi dengan tenang Elia ambil itu anak dan dia bawa ke kamar atas, tentunya atas perintah Tuhan. Ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Perhatikan, Elia tidak merespon kemarahan ibu janda ini. Di hadapan ibu janda itu, Elia diam. Amin. Elia diam. Karena Elia tahu ada hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Sehingga dia bawa itu, ya Allahku, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Garis bawahi kata penumpang. Kata penumpang ini ditulis dengan kata gor, yang mempunyai arti tinggal sebagai orang asing. Mungkin dalam keadaan itu, waktu dia angkat ini anak, dia bilang, Tuhan, kenapa ini anak mati? Kenapa ini anak ini janda juga harus rasakan kemalangan ini, Tuhan? Dia so tampung pak kita, Tuhan. Kurang lebih 2,5 tahun, mau 3 tahun dia tampung kita, Tuhan. Kenapa dia punya anak boleh mau mati, Tuhan? Jadi, ketika saya mulai menghitung 2-3 tahun waktu Elia tinggal di rumah janda itu, ada biaya-biaya yang harus Elia keluarkan. Kalaupun Elia harus bayar. Perhatikan. Jadi kata penumpang tadi tinggal sebagai orang asing, berarti Elia makan gratis di rumah itu, ya. Elia minum gratis di rumah itu, Elia tinggal gratis di rumah itu. Maka jiwa cinaku meronta-ronta. Saya mulai menghitung biaya yang harus dikeluarkan Elia waktu dia tinggal 3 tahun. Kita ambil 1 malam 300.000, ya. Nah, ini sudah semangat buat kita mulai menghitung. 1 malam 300.000. Berarti kalau Elia tinggal selama 3 tahun, kita kali selama 1095 hari. Dan saya dapat angkanya 328.500.000 rupiah. Jadi selama 3 tahun waktu dikatakan begini, yang menerima aku sebagai penumpang, sebagai orang asing, yang dia tampung sebagai orang asing yang harus tinggal dalam rumahnya. Kalau Elia harus bayar selama 3 tahun, itu 328.500.000 rupiah. Itu baru tambah tinggal, belum minyak. Nah, minyak saya ambil 2 liter. Saya tanya tadi ke ibu gembala,
Berapa itu minyak yang waktu mahal-mahalan? 130-an, 140-an, sekarang pokoknya segitu lah. Saya bulatkan dengan tepung jadi 200.000 satu hari. Berapa kali makan? 3. Paling mungkin 5. 3 tetap, baru ulang-ulang. Jadi minyak 2 liter, saya ambil harga pertama 150.000, harga krisis. Ini belum tambah tepung ya. Jadi 2 liter itu bisa dipakai 2 minggu. Ini menurut Ibu Gembala ya, bukan menurut saya. Karena kan orang Indonesia suka kalau habis bagoreng dia pakai lagi, habis bagoreng dia pakai lagi. Jadi saya ambil waktu 2 liter itu 2 minggu. Jadi 1 bulan 2 kali beli minyak, harga 150.000. 1 tahun 24 kali beli minyak. Ya, 2 tahun 48 kali dan 3 tahun 72 kali beli minyak. Berarti total waktu dia beli minyak selama 3 tahun 150.000 kali 72 10.800.000, belum termasuk harga tepung. Perhatikan. Jadi jika dengan harga tepung kita bulatkan 200.000, jadi 200.000 kali 72 14.400.000. Jadi total biaya yang kalaupun Elia harus bayar selama dia tinggal di rumah janda di Sarfat, totalnya 328.500.000 ditambah 14.400.000 mendapat nilai 342.900.000 selama 3 tahun. Jadi sangat wajar jika dia bertanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini juga, yang kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang?" Jadi kalau mau di total Elia harus bayar sekian, sekalipun itu semua mujizat. Tapi mungkin ini yang melandasi Elia bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan? Ini anak harus mati. Kenapa?" Perhatikan ayat 21. Sama habis. Lalu yang mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Jadi cara ini, jadi itu mayat dia taruh begini. Dan Elia berdoa di atas badan anak itu, mengunjurkan badan. Jadi cara ini, cara yang juga dipakai oleh Elisa. Jadi cara ini juga dipakai oleh Elisa dan dipakai juga oleh Paulus ketika dia membangkitkan Eutikus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-10. Tentunya ini dengan arahan Tuhan. Amin. Jadi jangan nanti Marlon, kalau ada jemaat yang dari sana, jadi anak meninggal, "Aduh, sini, bawa sini dia." Marlon berdoa, anak tidak bangkit. Tentunya ini dengan arahan Tuhan. Amin. Mati dan hidup seseorang itu ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi dengan cara inilah, mungkin dengan petunjuk Tuhan, waktu Elia membuatnya dan bukan untuk ditiru. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 22 sampai ayat yang 24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar ke atas dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu selama 3 tahun mereka dipelihara, tidak pernah muncul dari perkataan seorang janda. Waktu anaknya dibangkitkan dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Jadi selama 3 tahun mereka bersama-sama, belum ada pengakuan dari seorang janda. Dan waktu anaknya dibangkitkan, dia berkata bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu
adalah benar. Dan firman yang sama itu sementara kita hidup. Amin. Firman yang sama itu sementara kita hidupi. Firman yang sama itu pun adalah firman yang benar. Haleluya. Jika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka pasti ada mujizat terjadi dalam hidup. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Hal apa yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar siang hari ini? Pesan Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang pada siang hari ini? Elia selalu diingatkan bahwa ia ada di tepi sungai Kerit dan di Sarfat adalah dengan persetujuan Allah. Kerit dan Sarfat itu berbicara tentang perburuan, tempat peleburan, tempat iman Elia dipertaruhkan. Di Kerit Elia taat, di Sarfat Elia taat, di Kerit Elia menunggu mujizat Tuhan, di Sarfat iman Elia dileburkan sampai benar-benar Tuhan temukan emas yang murni dalam hidup Elia. Barangkali Sarfat dan Kerit sementara kita alami hari ini, tentunya dengan persetujuan Tuhan, tentunya semua dalam pengawasan Tuhan, dan semuanya tentang dan masuk dalam waktunya Tuhan. Kalau hari ini belum mengalami mujizat, Elia pun ada dalam persetujuan Allah, ada dalam pengawasan Allah, dan ada dalam waktu Allah. Waktu kita sementara mengalami Sarfat hari ini, semua ada dalam kendali Allah. Semua ada dalam pengawasan Allah. Semua ada dalam waktu Tuhan. Amin. Itulah sebabnya jika sesuatu terjadi, Tuhan mau dia dapatkan emas yang murni dalam hidup. Haleluya. Mari boleh tundukkan kepala sejenak. Bapa yang baik, kami sungguh sangat percaya Tuhan, mujizat yang Elia alami di Sarfat itu juga akan kami alami dalam hidup kami. Mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan janda di Sarfat bersama anaknya, kami sangat percaya Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, meteraikan kebenaran firman bagi hidup kami siang hari ini. Bangkitkan kembali iman kami Tuhan, bangkitkan rasa percaya kami lagi kepadamu ya Tuhan. Bangkitkan lagi ya Tuhan. Terkadang kami bingung kami harus buat apa Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, mujizat tetap ada dan tetap terjadi dalam hidup kami. Semuanya jadi Yesus. Dari awal semua yang kusaksikan
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh percaya. Kau yang percaya kepada janji Tuhan. Kau yang percaya kepada mujizat. Kau yang percaya pada mujizat. Angkat tanganmu. Berdoa, berdoa, berdoa. Iman membawa mujizat Tuhan bersiap. Haleluya, haleluya. Kami lagi katakan sungguh percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat kasih ada dalam hidupku. Sembuhkan hatiku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada pada diriku. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidupmu hari ini itu karena mujizat Tuhan. Bahwa apa yang kau sementara alami hari ini itu pun mujizat Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan pikiranmu, tidak sesuai dengan rancanganmu, tidak sesuai dengan kehendakmu, tidak sesuai dengan apa yang sudah kau atur. Tapi saya mau bilang hari ini kita hidup oleh karena percaya. Itulah sebabnya biar kepercayaan itu tidak pernah berkurang sedikit pun dalam hidupmu. Tidak pernah berhenti. Saya mau berkata, jikalau hari ini engkau belum disembuhkan, tetap percaya pada janji Tuhan. Jika hari ini engkau belum ditolong, tetap percaya pada janji Tuhan. Jika hari ini hidupmu masih tetap buruk, tetap percaya pada janji Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan akan mujizat Tuhan. Kalau kemarin dia sudah tolong, hari ini pasti dia akan tolong. Dan seterusnya dia akan tetap menolong hidupmu. Menyerah dalam kedaulatan Allah, menyerah dalam kehendak Tuhan, menyerah dalam rancangan Tuhan. Maka percayalah, mujizat Tuhan pasti akan kau alami dalam hidupmu. Bapa yang baik, sekiranya cawan ini Tuhan izinkan, kami pun percaya Tuhan pasti akan berikan kami kekuatan. Sekalipun masa yang sulit ini kami harus lewati, tapi kami percaya tangan Tuhan tetap selalu menggenggam hidup kami. Kami mau meresponi Engkau dengan baik. Kami mau meresponi Engkau dengan rasa syukur Tuhan. Kami mau meresponi semua yang Tuhan kerjakan dengan ucapan terima kasih Tuhan. Karena semua yang Tuhan lakukan itu baik bagi hidup kami dan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami ya Bapa. Dan kami percaya firman Tuhan sudah menguatkan iman percaya kami lagi pada siang hari ini. Kami pulang akan membawa kemenangan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Dan respon dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami akan menabur bagi pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Bapa yang baik, lebih berkat memberi daripada menerima. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan dan korban persepuluhan di rumah Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa yang baik,
Kami yang sudah menabur tidak akan pernah berkekurangan, tapi kami makin berkelimpahan di dalam Engkau. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang terbaik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan meresponi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang baru disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan Tuhan terus akan memberkati Bapak Gembala dalam pelayanan bersama keluarga. Kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita puji. Kasih setiamu Tuhan kita bersyukur. Kasih setiamu dalam hatiku, lipat kebajikan tersedia bagimu. Kekuatanku selamanya, dan anugerahnya akan bersama-Ibu. Aku diberkati, aku dilimpahi, hanya alasanku
Bapa yang baik, untuk berkat kemurahan Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami terus pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu yang akan kami lewati lagi Tuhan, kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati hari-hari yang indah. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati mujizat-mujizat yang luar biasa. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib ya Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya Tuhan. Kami serahkan semuanya hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat Cornerstone Bungku boleh menjadi berkat Injil dimanapun mereka pergi dan berada. Dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam mata pencarian mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, menjaga, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat Tuhan. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan sakit, dianugerahkan kesehatan. Dijauhkan dari segala kelemahan iman. Tuhan anugerahkan kekuatan iman bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Anugerahkan cinta yang mula-mula atas hidup mereka Tuhan. Biar pengiringan mereka kepadamu Tuhan makin hari makin luar biasa, dan mereka makin menemukan Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka. Jika ada jemaat yang sakit Tuhan, pada siang hari ini kami memohon kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami hanya berharap pertolongan yang berasal daripada Tuhan akan terus menjadi milik bagian kami semua ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone Bungku di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Dalam setiap rencana mereka yang akan berpergian melalui darat, udara, dan laut, Allah Immanuel yang akan selalu menjaga hidup mereka. Pada siang hari ada tiang awan menjaga, melindungi kehidupan jemaat Tuhan. Dan pada malam hari ada tiang api Allah menjaga dalam peristirahatan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi negeri Indonesia Tuhan. Biarlah berkat keamanan, kesejahteraan, damai sejahtera boleh dialami oleh negeri yang kami cintai ini Tuhan. Baik bagi para pemimpin-pemimpin kami semua ya Bapa, mulai dari tingkat tertinggi sampai ke daerah pelosok-pelosok sekalipun, kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Buat para pemimpin-pemimpin yang ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai ke jajaran-jajarannya ya Tuhan, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa bagi TNI, Polri, perawat, dokter yang ada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih khusus pada siang hari ini Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi kepolisian Republik Indonesia, di mana kami melihat, mendengar, dan membaca kabar-kabar ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya, tapi kami mau bawa kepolisian Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka semua ya Tuhan. Tuhan menolong instansi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan senantiasa akan menjadi milik bagian mereka ya Bapa. Jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Tuhan, Tuhan singkapkan di dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami melepaskan berkat bagi TNI Polri yang ada Tuhan. Kiranya kekuatan, keamanan Engkau terus anugerahkan dalam kehidupan mereka. Penyertaan yang berasal daripadamu terus menjadi milik bagian mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami melepaskan berkat buat tanah Morowali, buat seluruh kota-kota yang ada di Morowali ini Tuhan, buat seluruh desa-desa yang ada di Morowali ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tanah Bungku diberkati oleh Tuhan. Desa Ipi diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat roh-roh yang begitu kuat di kota ini Tuhan. Buat segala pemerintah-pemerintah yang begitu kuat di kota ini Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyafaat. Kami mau melawan, kami bersepakat, kami bersatu hati Tuhan. Kami tengking roh-roh orang kuat di kota ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Biar Injil boleh diberitakan di kota ini Tuhan.
Biar Injil boleh diterima di kota ini Tuhan, sehingga kota Bungku dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak petobat-petobat baru akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami menyerahkan kota di mana kami bekerja, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami melayani ke dalam tangan Tuhan. Kami melepaskan berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, untuk cinta Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya berkat yang luar biasa sudah menjadi milik bagian kami, dan kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa terus sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan segala selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah dari Allah Roh Kudus, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus menjadi milik bagian kita. Berkat keamanan, kesejahteraan Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Berkat anggur yang terbaik, minyak yang terbaik, madu yang terbaik Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan terus menjadi milik bagian kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian korban sepekan. Ini hari Minggu, sebentar sore ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Dan hari Senin ada worship night, ujian penyembahan yang hari Kamis. Kita pindah di hari Senin jam 7 malam. Jadi diharapkan kehadiran seluruh jemaat Tuhan. Dan hari Selasa ada ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Tante Tineke atau Ibu Kasdim yang ke-60 tahun. Pastori Gantong Balana lagi. Oh 55, sorry. Astaga, yang balik. Yang ke-55 tahun, sorry. Kita maaf. Jadi itu hari Selasa di Asrama Kodim ya, Tante ya. Di Asrama Kodim. Jadi kita hadir bersama jam 7 malam. Hari Selasa ibadah ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-55. Dan hari Rabu ada konser 1 jam 7 malam di gereja. Dan hari Kamis, hari Rabu ibadah konser 1 jam 7 malam di Dealer Suzuki. Hari Kamis konser 2 jam 7 malam di gereja. Hari Jumat ibadah youth jam 7 malam di gereja. Dan hari Sabtu ada doa dan puasa jam 3 sore di gereja. Dan hari Minggu kita boleh jumpa lagi di tempat ini jam 10 pagi untuk ibadah raya bersama dan ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Jadi ada pengumuman tambahan. Jadi progres pembangunan pastori dan gereja ini tanggal berapa ya? 21. Orang jatuh tempo tanggal 25. Ya, jadi diingatkan lagi untuk angsuran cicilan jangan lupa tanggal 25. Dan info ada rencana, jadi rencana pernikahannya Jos itu tanggal 28 Oktober.